Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Enggariansyah, NRP 3120510822. Untuk soal latihan kali ini kita akan mengerjakan pada bagian working with database. Nomor 1, buatlah 3 tabel, yaitu customer, order, dan order item, dengan kolom sebagai berikut. Oke, langsung saja kita buka PHP MyAdmin. Untuk membuat tabelnya sudah saya siapkan query-nya, tinggal kita copy paste saja. Buat database, buat tabel customer, klik go. Oke, kemudian tabel order. Nah, di sini saya menggunakan backtick karena jika tidak menggunakan backtick maka akan muncul error, karena kata order juga merupakan query dari MySQL. Jadi kita perlu menggunakan backtick untuk dapat membuat tabel order. Kemudian kita isikan beberapa data pada tabel order. Kemudian kita buat tabel order item. Kemudian kita masukkan beberapa data pada tabel item. Oke, sudah selesai. Untuk poin 1 kita sudah selesai mengerjakannya. Untuk poin kedua, tentukan relasi antar tabel-tabel tersebut serta tabel customer dengan tabel user. Nah, untuk menentukan relasi antar tabel-tabel, kita perlu membuat model dan juga tentunya CRUD-nya. Pertama kita buat model terlebih dahulu untuk ke 4 tabel, yaitu customer, order, order item, dan user. Kita menggunakan toolkey. Sebelumnya kita lihat dulu di code editor ada bagian models. Di sini masih belum ada untuk model order item, customer maupun user. Customer. Oke. Preview. Generate. Kemudian order, preview, generate. Oke, kemudian order item, preview, generate. Yang terakhir preview, generate. Oke, sekarang kita lihat pada folder models. Di sini
sudah ada file order.php, order item, dan juga model untuk user dan customer. Selanjutnya kita buat CRUD nya untuk model customer. Preview, generate. Yang terakhir kita buat CRUD untuk model user. Klik preview, kemudian generate. Oke, di sini kita sudah membuat model dan juga CRUD untuk tabel-tabel yang bersangkutan. Di sini pada folder controller sudah ada order controller, kemudian user controller, dan juga custom controller. Ada folder view, ada customer, ada folder customer, order, dan juga user. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan menentukan relasi antar tabel-tabel tersebut. Kita buat relasi antar tabel customer dan tabel user. Kita masuk ke models, kita masuk ke folder models, kemudian file user.php. Nah, kita buat fungsi baru. Nama fungsinya get customer. Mereturn $this karena ini one to one, this one. Kemudian mempunyai dua parameter, customer ini kelasnya, kemudian dan juga array yang berisi kolom user ID dan juga ID. Nah, jadi pada tabel customer untuk kolom user ID ini akan diisi kolom ID pada tabel user. Kemudian kita akan pergi ke file customer controller pada folder controllers. Oke, kita lihat dulu soalnya. Buat CRUD untuk customer, order, dan item. Pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Ketika seorang user membuat data customer customer ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Oke, jadi di sini kita akan mengedit input filenya untuk action create pada file customer controller.php. Nah, di sini kita akan membuat variabel kita akan mengambil user ID user yang telah login. Sebelumnya kita panggil dulu y-nya. Oke, sudah ada uc.
action create. Nah, sini kemudian kita buat variabel baru. Apakah user tersebut sudah mempunyai customer? Kita tambahkan klausa yang berisi kolom user ID, apakah user ID tersebut sudah di mana user ID tersebut sudah login, dan kita akan menghitungnya. Apakah dia sudah membuat customer lebih dari satu atau cukup satu. Kemudian kita tambahkan conditional baru, if jika user tersebut sudah memiliki customer atau sudah membuat customer, maka kita tampilkan pop-up bahwasanya sudah memiliki user. Oke. Else ini kita masukkan di atasnya. Kenapa error? Sorry, di sini kurang titik 2.2. Oke, kemudian kita cek di browsernya. Kita akses customer. Kita klik create customer. Nah, di sini ada user ID. Seharusnya ketika seorang user membuat data customer ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk menginputkan user ID-nya. Kita hapus saja. Kita masuk ke view, kemudian customer, create. Nah, pada file create ini memanggil file form. Nah, di sini untuk user ID-nya, inputnya bisa kita hapus atau komen saja. Oke, save. Coba kita refresh. Nah, sudah hilang. Oke, lalu
kita akan membuat relasi-relasi untuk tabel-tabel lainnya, yaitu order, order item, dan juga item. Kita close dulu. Sekarang kita masuk pada model order. Oke, model order. Nah, di sini kita akan membuat fungsi baru, yaitu get item. Nah, di sini akan mereturn saya akan membuat query untuk menampilkan data yang ada. Select all from order. Kita kasih backtick. Kita join pada tabel order item on. Nah, kita kasih backtick tabel order.id sama dengan order item order underscore id. Kemudian join lagi pada tabel item on order item.id sama dengan item.id. Lalu di sini kita query all. Oke, jadi tabel order akan join tabel order item pada kolom ID pada tabel order sama dengan kolom order ID pada tabel order item, dan juga join lagi pada tabel item dimana kolom ID pada tabel order item sama dengan kolom ID pada tabel item. Lalu kita query all, kemudian save. Kemudian kita tambahkan satu fungsi lagi untuk mengkoneksikan antara customer dan order. Kita bisa melakukan koneksi, yaitu one to many, karena pada tabel customer dan juga order. Oke, di sini kita many. Oke, kemudian di sini ada array, yaitu kolom user ID dan ID. Oke, sorry, di sini ada salah, seharusnya ID dan juga customer ID.
save. Lalu kita kembali ke soal poin 3, yaitu di sini kita akan tambahkan root baru untuk customer seorder yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Lalu kita pergi ke file controller, ke folder controller, ke customer controller. Di sini kita akan membuat fungsi baru untuk menampilkan order. Fine all, karena di sini kita memanggil order, model order. Di atas kita panggil juga model order. Oke, di sini sudah ada ternyata. Kita kembali ke bawah, kita return. This render, kita akan membuat new file, yaitu order v underscore order. Kemudian di sini ada array, diisi dengan order. Oke, titik koma, save. Sorry, seharusnya ini adalah orders. Orders, sini koma. Oke, save. Oke, sekarang kita akan membuat file view order pada folder view customer. New file view order.php. Oke, untuk sintaksnya adalah seperti ini. Isi kodenya kita copy paste saja. Di sini ada error, kita lihat. Oke, ini nutup ke sini. Kita buka file baru, nutup. Oke, kita buka file baru, nutup. Kita buka file baru, nutup. Oke, jadi kita perlu untuk membuka file PHP baru. Kita koreksi filenya, ini pasti kurang buka tutup tag PHP nya. Oke, ini 1, 2. Oke, di sini kurang tag PHP buka. Oh, di sini juga nggak ada penutupnya. Oke, save. Nah, sudah hilang. Jadi di sini terdapat 3 for each, yaitu untuk order, kemudian order customer, dan order item. Kemudian untuk menampilkan datanya, untuk yang nomor model, di sini kita menggunakan styling tag p
yaitu paragraf pada HTML yang mengambil variabel order, yaitu di sini ID yang dimaksud adalah kolom ID yang ada pada tabel order. Kemudian juga ada order date yang dimaksud adalah kolom date. Nah, pada for each yang ketiga ini, yaitu order item as item, dilakukan pengecekan apakah order ID sama dengan item order ID. Jika iya, maka tampilkan item name, nama item yang dipesan, seperti itu. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita coba buat customernya. Save. Oke. Kita coba lagi buat. Oh, di sini terdapat error model customer given customer index.php. Oke, saya tahu ini errornya kenapa. Pada file customer index.php, view customer index.php, view customer index.php di sini. Nah, di sini kita tambahkan front end hotels customer. Oke, save. Kita refresh. Nah, kita coba buat lagi. Save. Oh, ternyata bisa. Seharusnya untuk satu user, ketika seorang user mendata customer ID dari user akan ditambahkan secara otomatis. Seharusnya satu user itu akan hanya bisa membuat satu customer saja. Nah, di sini saya bisa membuat dua customer. Kemungkinan ada yang salah pada source code-nya. Untuk kolom user ID juga user ID, nilai user ID tidak ada, yaitu not set. Sekarang coba kita lihat file customer controller.php nya untuk action create. Apakah ada yang kurang? Logout user ID, oke. App user identity ID, if, oke. Is have customer, else. Oh, ternyata di sini else nya salah. Seharusnya kita tambahkan kolom user ID nya $model user ID sama dengan yaitu log user ID ini, ada dollar log user ID. Oke, save. Coba sekarang kita hapus dulu data yang sudah masuk ini. Ada customer sini, kita check all, kita delete. Yes. Oke, kita refresh. Coba kita buat data customer baru, enggar@gmail.com. Save. Nah, di sini user ID-nya sudah keset. Coba kita buat customer baru lagi, ahmad@gmail.com. Save. Nah, di sini sudah benar source code-nya. Ketika user membuat dua customer, akan muncul alert sudah memiliki user, seperti itu. Oke, sekarang coba kita balik lagi ke indeks. Nah, di sini hanya ada satu user. Untuk membuat hanya ada satu customer, sorry. Nah, untuk membuat
customer baru lagi, kita harus membuat user baru lagi. Oke, kita sign up. Kita buat user lagi. Sign up. Nah, thank you for registration. Please, sebelum login kita ubah dulu data pada kolom statusnya, yaitu rubah menjadi 10 yang berarti aktif. Nah, kita coba login. Oke, sekarang kita pergi ke customer, ke root customer. Kita buat customer baru, Ahmad, yang tadi sempat tidak bisa. Save. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat customer baru. Kita buktikan sekali lagi untuk membuat customer baru, yaitu yang berarti 2 customer dengan user Pesecode. Coba kita buat. Apakah bisa? Oke, tidak bisa. Kita coba sign up lagi untuk membuat customer baru. Semisal user Riansa, passwordnya. Oke, Riansa 123. Kita ubah nilainya, kita refresh dulu. Oke, kita ubah nilai pada kolom status menjadi 10. Oke, kemudian kita coba login menggunakan user Riansa. Oke, kita buat customer baru. Kita pergi ke root customer. Oke, root customer. Save. Oke, sudah bisa. Jadi rule untuk membuat satu user hanya bisa membuat satu customer sudah berhasil kita lakukan. Sekarang kita akan melihat root baru, yaitu customer show order, yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor ordernya dan daftar item yang dibelinya. Kita pergi ke customer show order. Nah, di sini terdapat list customer dengan nomor ordernya, tanggal order, dan juga item yang dipesan. Contohnya seperti Lala, nomor order 1, tanggal ordernya sekian, item yang diorder adalah buku. Kita coba bedah pada tabelnya. Oke, kita masuk ke MyMart. Jadi pada order item ini terdapat kolom order ID dan juga item ID. Nah, order ID ini berelasi dengan tabel order, kemudian pada kolom ID ini. Nah, pada kolom ID ini berelasi dengan tabel customer ID. Ini adalah customer ID. Kolomnya ini tabel customer ID. Nah, berelasi pada kolom ID ini. Kemudian user ID ini berelasi dengan tabel user. Jadi semisal di sini ada user Fatur, Peseko, dan Riansa. Kemudian user 1 yaitu Fatur, Peseko, dan juga Riansa ini membuat satu customer. Masing-masing satu customer, yaitu Enggar, Ahmad, Lala.
dengan Enggar ID 345. Kemudian Enggar Ahmad Lala ini memesan sebuah item. Nah, ini yang diambil adalah customer ID-nya 345. Untuk customer 3 yaitu Ahmad tadi memesan barang dengan ID 3. Seperti itu. Nah, barang dengan ID 3 dipesan itemnya yaitu 4. Barang yang memiliki item ID 4. Yang memiliki item ID 4 apa? Di sini kita yang ambil kasus Lala. Lala nomor order 1, item yang diorder yaitu buku. Kita masuk ke customer. Nah, di sini ada Lala. Lala yaitu mempunyai ID 5. Kemudian kita pergi ke order. Nah, untuk customer ID 5 memiliki order ID 1. Kemudian order ID-nya 1 yaitu ini. Lala memesan sebuah item yang mempunyai ID 2. Kita lihat pada tabel item yang mempunyai ID 2. Nah, yang mempunyai ID 2 itu tadi berelasi dengan kategori ID ini. Yang punya ID 2 yaitu buku. Sehingga di sini tampilnya buku. Seperti itu. Mungkin saya cukupkan untuk video kita mengerjakan soal latihan pada bagian 7 yaitu working with database. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.